Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali Musyafa selaku pengampu filsafat, dan di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Asep Ardianto, Miriskawati, Sani Akmala, dan Puji Praitno. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama-tama kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Lanjut ke dalam pembahasan hakikat pendidik. Al-Quran sebagai sumber pedoman manusia memiliki peran yang dahsyat pada kehidupan manusia apabila mampu menafsirkan ayat suci Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Al-Quran terdapat 4 yang dapat diartikan pendidik, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik utama. Dijelaskan bahwa Allah sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan manusia yang dididiknya sebagai Dia adalah Sang Pencipta. Yang kedua, Nabi Muhammad. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan. Keberhasilan Rasulullah SAW sebagai pendidik merupakan kombinasi kekuatan antara kemampuan, wahyu, dan aplikasi ilmu di lapangan. Yang ketiga, orang tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan paling berkepentingan dengan anak-anaknya, sehingga mereka diberi amanah dan tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya, dan setiap orang tua memiliki tugas pendidikan. Yang terakhir adalah guru atau pendidik. Pendidik atau murabi adalah orang-orang yang berperan mendidik subjek didik atau melakukan tugas pendidikan atau tarbiyah atau tugas mengajar, taklim, pembinaan kepribadian, dan memberi pengetahuan sebagai motivator, fasilitator, dan guidance. Yang selanjutnya, hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik. Kriteria peserta didik. A. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang B. Peserta didik memiliki periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Yang C. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. D. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang E. Peserta didik merupakan 2 unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik yang menghendaki latihan dan pembiasaan yang dilakukan melalui proses pendidikan. Yang terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Yang selanjutnya, kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. A. Kebutuhan fisik. B. Kebutuhan sosial. C. Kebutuhan untuk mendapatkan status. D. Kebutuhan mandiri. E. Kebutuhan untuk berprestasi.
F. Kebutuhan ingin dicintai dan disayangi. G. Kebutuhan untuk curhat. Yang terakhir, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Pembahasan yang terakhir yaitu hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.